Jejak emas di hutan Papua, kisah burung cendrawasih. Inilah kisah dari tanah Papua, tempat di mana hutan tak sekadar deretan pepohonan, tapi juga ruang suci bagi kehidupan dan ruh-ruh alam. Di balik rimbunnya pepohonan dan senyapnya kabut pagi, tersembunyi sebuah cerita lama tentang makhluk bersayap emas yang tak berasal dari dunia biasa. Sebuah kisah tentang pertemuan antara manusia dan burung dari langit, tentang keindahan yang tak bisa dimiliki, dan tentang batas yang tak boleh dilanggar. Dari sinilah lahir legenda burung cendrawasih, burung surga yang membawa pesan sunyi dari langit bagi manusia yang mampu mendengar. Di ujung timur Kepulauan Indonesia, tanah Papua terbentang dengan hamparan hutan tropis yang lebat, pegunungan berkabut, dan lembah-lembah yang dilalui sungai-sungai jernih. Di antara kerimbunan vegetasi dan kabut pagi yang menggantung, hidup berbagai makhluk yang jarang terlihat mata manusia. Salah satu makhluk itu adalah burung cendrawasih, yang tubuhnya seolah memantulkan cahaya matahari, bulu-bulunya mengalir seperti tirai emas dan jingga yang menari di udara. Namun jauh sebelum burung itu dikenal sebagai lambang keindahan dan surga, ada kisah asal-usul yang tertanam dalam tanah dan ingatan para leluhur. Zaman dahulu, hutan Papua belum sepadat sekarang. Pohon-pohon masih muda, dan banyak area terbuka yang menjadi tempat pertemuan manusia dan alam. Di salah satu daerah tinggi, dekat lembah yang subur dan berair jernih, hidup sekelompok masyarakat kecil yang mengandalkan hutan dan ladang untuk hidup. Mereka tinggal di rumah-rumah kayu yang disusun dari anyaman daun sagu dan batang pohon ringan, berdiri di atas tanah berumput yang selalu basah oleh embun. Komunitas ini hidup harmonis dengan alam, mempercayai bahwa setiap makhluk memiliki jiwa, bahwa angin, air, dan hewan adalah perpanjangan dari dunia roh. Di tengah masyarakat ini, hiduplah seorang perempuan yang dikenal karena kedekatannya dengan alam. Ia sering terlihat berjalan sendirian ke hutan pagi-pagi buta, membawa keranjang dari rotan di punggungnya, mengumpulkan daun-daunan, buah liar, dan akar untuk obat-obatan. Ia tidak banyak bicara dan lebih memilih mendengar suara alam ketimbang manusia. Ia bisa membaca gerakan burung di langit dan memahami arah angin hanya dari gemetar daun. Namun yang paling membuatnya istimewa adalah kemampuannya melihat hal-hal yang tidak tampak bagi orang lain. Bayangan tipis di balik kabut, jejak lembut yang tertinggal di lumpur, dan nyanyian samar dari makhluk-makhluk yang tidak memiliki nama. Suatu pagi, ketika kabut masih menyelimuti pucuk-pucuk pohon dan udara dipenuhi aroma tanah basah, perempuan itu menjelajahi lereng bukit untuk mencari tanaman langka yang hanya tumbuh saat embun tebal. Ia menelusuri jalur sempit yang diapit oleh semak berduri dan akar-akar pohon yang menjulur seperti lengan. Ia mendaki perlahan, kakinya tenggelam dalam lumut, tubuhnya diselimuti udara dingin yang menembus kulit. Di satu titik, ia berhenti. Di hadapannya terbentang celah di antara dua batu besar, seperti pintu alami menuju wilayah lain. Dari balik celah itu, keluar sinar keemasan yang tidak biasa. Ia melangkah masuk, dan mendapati dirinya berada di tengah ruang terbuka kecil yang dikelilingi dinding batu, dan ditumbuhi pohon besar dengan daun berkilau, seolah setiap helainya dilapisi embun perak. Di bawah pohon itu, ia melihat seekor burung yang belum pernah ia temui. Burung itu tidak besar, tapi bulunya luar biasa mencolok. Ekor panjangnya menyerupai sulur benang emas yang mengalir tertiup angin. Tubuhnya tampak ringan seperti bayangan, namun mata burung itu memancarkan keteguhan dan kesadaran yang dalam. Ia tidak takut, tidak terbang saat didekati, hanya memandang dengan tenang, seolah telah lama menunggu kehadiran manusia. Setiap hari, perempuan itu kembali ke tempat itu. Ia membawa makanan, air dari sumber yang jernih, dan kadang hanya duduk diam mendengarkan suara dedaunan. Burung itu tetap di sana, kadang hinggap di dahannya, kadang turun ke tanah yang tertutup daun. Tak ada komunikasi yang jelas, hanya keheningan yang penuh makna. Hari demi hari, ikatan tak kasat mata terjalin di antara keduanya. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran perempuan itu mulai meninggalkan jejak yang tidak disadari. Aroma tubuhnya, jejak langkahnya, sisa makanan yang ia tinggalkan, menarik perhatian makhluk lain, termasuk manusia.
Beberapa pemburu melihat jejak-jejak aneh dan mulai mengikuti arah yang sama. Mereka melihat sekilas kilatan cahaya di antara pepohonan dan mendengar suara angin yang membawa nada-nada asing. Ketika akhirnya mereka menemukan celah di antara batu dan melihat burung yang luar biasa itu, ketakjuban mereka berubah menjadi keinginan untuk memiliki. Dalam keheningan hutan, mereka mempersiapkan jerat, mengatur perangkap, dan menunggu saat yang tepat. Perempuan itu tidak mengetahui niat mereka. Saat ia datang ke tempat itu, udara terasa berbeda. Tidak ada nyanyian dari daun, tidak ada suara burung. Ia mempercepat langkah, merasakan tekanan aneh di dadanya. Ketika tiba, ia melihat burung itu tergolek di tanah, sayapnya tersentak oleh jerat tali, bulu-bulunya kusut, matanya kehilangan cahaya tenang yang dulu ia kenal. Ia berlari, melepaskan burung itu dengan hati gemetar, tangannya berlumur darah tipis dari luka yang membekas di kaki makhluk itu. Burung itu tetap diam, lalu perlahan-lahan bangkit, menatap perempuan itu sekali lagi, lalu terbang tinggi ke atas pohon. Namun sejak hari itu, ia tak pernah turun kembali. Hari-hari berlalu. Perempuan itu tidak lagi melihat burung itu, bahkan bayangannya pun lenyap dari tempat itu. Pohon besar yang dulu bersinar kini tampak biasa. Sinar keemasan yang dahulu menyusup lewat celah batu menghilang. Hutan tampak suram, seolah sesuatu yang penting telah dicabut darinya. Masyarakat pun mulai merasakan perubahan. Hasil buruan menjadi langka, tanaman obat lebih sulit ditemukan, dan suara-suara malam yang dulu menghibur kini berganti dengan keheningan berat. Namun tidak semua lenyap. Di puncak pohon tertinggi, kadang terlihat sekelebat cahaya yang melintas cepat, bulu-bulu emas melayang turun seperti serpihan cahaya. Mereka yang cukup sabar dan bersih hatinya kadang mendengar nyanyian lembut dari atas kanopi hutan. Nyanyian yang tidak berasal dari mulut, tapi dari getaran dedaunan dan aliran udara. Mereka mulai menyadari bahwa burung itu bukan hanya makhluk biasa. Ia adalah penjaga batas, penghubung antara dunia manusia dan roh, antara bumi dan langit. Dan ketika manusia menyentuhnya dengan keserakahan, jembatan itu retak. Sejak saat itu, burung itu hanya menampakkan diri pada saat-saat tertentu, di tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang tidak datang membawa niat untuk menguasai. Generasi demi generasi kemudian menurunkan kisah ini. Mereka mulai menyebut makhluk itu sebagai burung cendrawasih, burung dari surga, burung cahaya, simbol penghubung antara dunia kasar dan halus. Diukir dalam perhiasan, dilukis dalam dinding goa, disulam dalam kain upacara, burung itu hadir sebagai pengingat akan batas antara menghargai dan memiliki, antara kekaguman dan perampasan. Ia bukan sekadar burung, tapi pantulan dari kesadaran bahwa keindahan sejati tidak bisa dimiliki, hanya bisa dihormati dari kejauhan. Di pedalaman Papua hingga kini, masyarakat adat masih mempercayai bahwa burung cendrawasih membawa pesan-pesan dari alam. Ketika ia muncul, itu pertanda bahwa dunia sedang bicara. Dan ketika ia menghilang, itu adalah peringatan bahwa manusia telah terlalu jauh melangkah. Kisah perempuan yang menjalin kedekatan dengan makhluk langit itu kini menjadi bagian dari nyanyian malam di tepi api unggun. Bagian dari pendidikan sunyi yang diajarkan oleh para tetua melalui bisikan, gerak tubuh, dan ukiran kayu. Hutan pun tidak pernah melupakan. Di antara akar-akar tua dan daun yang membusuk, dalam aliran air dan kabut yang turun, jejak pertemuan lama itu tetap ada. Mungkin suatu hari, ketika manusia kembali berjalan dengan ringan, tanpa jejak yang menyakiti, burung itu akan turun kembali, menyapa dari dekat, dan menyanyikan lagu lama yang pernah menghubungkan langit dan bumi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keindahan sejati bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dihormati. Burung cendrawasih hadir bukan hanya sebagai simbol kemegahan alam Papua, tetapi juga sebagai pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam harus dilandasi rasa hormat dan kesadaran. Ketika manusia melangkah dengan serakah, alam menjauh dan sunyi. Namun, bila kita kembali dengan hati yang bersih dan langkah yang ringan, mungkin suatu hari, suara dari langit akan kembali terdengar, dan burung surga itu akan kembali menampakkan dirinya di antara dahan pohon-pohon tua.
Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.